bersama dengan kakak-kakak dari pos SHM Hapakat. Untuk memulai ibadah kita pagi ini, mari semuanya kakak undang untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Apa Kabar Teman. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembuka, mari kembali kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan judul Bertambah-tambah dalamnya. Yesus
memberikan kesempatan kepada kami di hari istirahat ini. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi ini, ya Allah. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap sedia untuk berbakti, memuji dan menyembah Engkau. Bahkan saatnya nanti kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, karena kami siap sedia untuk beribadah kepada-Mu. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami, bahkan malaikat-Mu di surga akan bersorak-sorai bersama-sama dengan kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini berkenan kepada-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap beribadah di Tuhan Yesus, dan kami percaya dari kami mengawalinya sampai kami mengakhirinya nanti, kami percaya kami akan mendapatkan sukacita bahkan berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang siap beribadah di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik di rumah, sekarang silakan duduk, persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Enda. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Enda, sebelumnya kita memuji Tuhan kembali dengan judul Yesus Sayang Padamu. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik? Pasti semua pada sehat ya dan penuh sukacita. Pasti juga sudah mandi kan? Manis di depan handphonenya, karena hari ini kita mau tampil cantik dan manis dan ganteng di hadapan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menaikkan doa-doa kita sama Tuhan. Sekarang tibalah waktunya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dalam ceritanya di Alkitab. Ada yang sudah siap dengan Alkitabnya? Dan ada yang sudah siap hatinya untuk mendengar firman Tuhan? Oke, sekarang ambil Alkitabnya, buka di kitab Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal 4
ayat 35 sampai 41. Yuk buka di Perjanjian Baru ya. Markus 4 pasal 35 sampai 41. Adik-adik sudah menemukannya? Oke, sudah menemukannya ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan ini nanti bersama-sama, lebih baik kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sumber sukacita kami. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu dalam Alkitab. Roh Kudus, beri kami hati dan telinga seorang murid, biar kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu, berkatalah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ya, ambil kitabnya, kita sama-sama membaca dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Segitu firman Tuhan kita yang kita baca dalam cerita firman Tuhan hari ini. Di Alkitab tadi menceritakan katanya pada suatu hari waktu mau petang, itu menjelang sore ya, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya naik perahu. Naik perahu kemana? Menyeberangi sebuah danau. Nama danaunya tadi Danau Galilea. Nah, mereka mulai berlayar. Karena mulai berlayar, Tuhan Yesus memilih untuk tidur. Di mana Dia tidur? Dia ngambil bagian belakang dari perahu. Di situ ada beralas tilam. Nah, tidurlah Tuhan Yesus di situ. Enak kan? Anginnya sepoi-sepoi, lewat danau. Sementara murid-muridnya juga duduk tenang, menikmati berlayarnya melewati danau. Nah, tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Keras sekali. Ternyata ada angin keras yang bertiup kencang. Pernah merasakan angin bertiup kencang? Mau ke bawah terbang juga kan? Nah, hampir mau terbang. Nah, itu yang dirasakan murid-murid di perahu itu. Nah, gelombang juga muncul karena ada angin. Gelombang sangat tinggi sehingga air yang masuk ke dalam perahu itu mau memenuhi perahu mereka, sehingga perahu menjadi miring ke kiri, miring ke kanan. Dan murid-murid ini, kalau ada yang mau tahu, rata-rata mereka itu adalah nelayan. Biasa sudah mereka berlayar mencari ikan. Tapi yang ini lain yang mereka alami. Tiba-tiba anginnya kencang, kuat, menerbang apapun sampai air pun mau masuk ke dalam perahu. Nah, adik-adik, sementara kita menoleh ke buritan kapal, Tuhan Yesus asik bobo, tidur, mungkin ngorok. Wah, tidur asik Tuhan Yesus di situ. Nah, lalu mereka datang sama Tuhan Yesus yang sedang tidur. Tuhan Yesus tidur nyenyak. Karena apa?
Karena mungkin Tuhan Yesus kelelahan selama mereka melayani siang harinya, jadi dia kelelahan, akhirnya tidur. Tapi untuk kali ini mereka merasakan taufan itu sangat besar dan sangat berbahaya bagi mereka. Nah, jadi mereka ketakutan. Mereka mulai berpikir bahwa pasti mereka nanti akan mati tenggelam di danau ini. Itu yang dialami murid-murid. Sementara itu di buritan perahu di atas sebuah tilam tadi, Tuhan Yesus sedang tidur. Lalu mereka datang pada Tuhan Yesus. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun rupanya adik-adik. Mungkin ada yang lagi tidur ngorok, lagi mimpi apa gitu kan, kalau dibangun nggak mau bangun. Nah, beda dengan Tuhan Yesus. Waktu dibangunkan murid-muridnya, dia langsung bangun. Nah, mereka memanggil Tuhan Yesus, katanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, mendengar dia dibangunkan, Tuhan Yesus bangun dan dia melihat situasi. Tuhan Yesus lalu berseru kepada angin dan danau itu, katanya, "Diam dan tenanglah." Seketika itu juga angin berhenti bertiup dan gelombang juga menjadi tenang. Nah, semuanya menjadi tenang. Yang tadi membuat murid-murid ketakutan, membuat mereka teriak-teriak ya, sekarang jadi tenang, sepi, teduh. Nah, termasuk juga murid-murid yang tadi ketakutan jadi tenang. Gimana orang tenang? Dia akan tenang, nggak gelisah lagi. Nah, Tuhan Yesus berbalik kepada murid-murid ini yang tadi berhadapan dengan angin dan danau. Nah, dia berkata, "Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kata Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Mereka menjadi apa, adik-adik murid-murid ini? Ketakutan lagi dan terheran-heran. Mereka lupa kalau sebenarnya sejak tadi mereka selalu bersama Tuhan Yesus di perahu itu. Seharusnya mereka tinggal meminta sama Tuhan Yesus untuk menolong mereka, tapi mereka lupa. Nah, itu yang terjadi sama kita, anak-anak Tuhan. Seling lupa kalau ketakutan memanggil yang lain. Panggil mama, papa. Coba panggil Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kalau dipanggil anak-anaknya langsung, "Aku dipanggil, anakku sedang minta tolong," katanya. Kata Tuhan Yesus, selalu dengar-dengaran Tuhan Yesus itu. Dikatakan Tuhan tadi, mereka jadi heran-heran. Mereka juga menjadi bingung, mungkin muka-muka. Nah, katanya, mungkin mereka berkata seperti itu mukanya. Satu yang lain yang bilang, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Itu yang dikatakan murid-muridnya. Nah, adik-adik, kalian pernah mengalami rasa takut gak selama ini? Takut tidak berhasil, takut gak punya teman, takut dibenci orang. Apalagi saat ini hampir 1 tahun lebih kita sedang dilanda corona. Mungkin ada yang sampai ketakutan. Nah, takutnya jangan berlebihan ya. Tuhan Yesus bilang jangan takut. Nah, adik-adik tak perlu takut. Yang penting adik-adik sudah melakukan semua hal yang baik yang sudah Tuhan ajarkan buat kita semua. Yang penting adalah adik-adik punya Tuhan Yesus yang selalu dengar setiap keluhan dan permohonan adik-adik. Nanti baca di Mazmur 27 ayat 1 ya, sebagai pegangan lagi lebih menguatkan supaya tidak takut. Yaitu bunyinya, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?" Nah, itu jadi kita nggak usah takut karena ada Tuhan Yesus ya. Amin buat firman Tuhan. Nah, kita firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Mari kita
menutup cerita kita hari ini dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena dari firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tidak takut. Karena Tuhan adalah terang dan benteng keselamatan kami. Dan kami selalu yakin Engkau selalu bersama kami dan melindungi kami dari setiap mara bahaya. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, Tuhan Yesus memberkati mereka. Berilah kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Buat kesehatan yang juga kami terima saat ini, untuk kami selalu menjaga kebersihan diri sesuai protokol kesehatan. Juga buat teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu ini, Tuhan sertai mereka, beri kekuatan, hikmat, serta bisa beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam doa Bapa kami. Mari adik-adik kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, luar biasa sekali ya cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Sebagai respon kita terhadap cerita yang sudah kita dengar tadi, mari bersama kita memuji Tuhan dengan judul lagu Di Badai Topang Dunia. Persembahan kita dikumpulkan seperti minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik di rumah boleh mengumpulkannya di
pastor di gereja Habakat atau di BPH Majelis Jemaat GKI Pasaman. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti kakak berdoa. Aku memberikan uang dan aku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dan mampu, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kakak undang kembali adik-adik untuk berdiri. Posisi berdirinya harus tegak, tangan kanan dan kirinya lurus di samping badannya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik di rumah, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, kembali kita menyanyi bersama dengan judul lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Berakhirnya sekolah minggu bukan berarti kita berhenti untuk tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk menutup